Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah pendidikan sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas tentang metode-metode pembelajaran SKI, baik di MI ataupun di jenjang yang lainnya bisa digunakan. Terkait dengan hal ini, tentang metode pembelajaran ini, kita semua sudah tahu tentang urgensinya, kita semua sudah tahu tentang apa keharusan kita memilih metode yang tepat, karena pada hakikatnya seperti adagium atau doktrin atau pernyataan yang disampaikan oleh para ahli pendidikan bahwa materi itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu metodenya. Metode itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu gurunya. Guru itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu ruh atau semangat gurunya dalam mengajar. Nah, jadi metode adalah salah satu cara atau cara tertentu yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi sehingga proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Tentu di sini materi seperti tadi disebutkan adalah salah satu unsur dari pendidikan itu sendiri. Jadi bukan satu-satunya. Jadi kan karena pembelajaran atau pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge, hanya menyampaikan informasi, hanya menyampaikan ilmu, hanya menyampaikan materi, maka materi adalah salah satu bagian dari pendidikan itu sendiri, bukan seluruhnya, hanya sebagiannya saja. Sebab pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mencetak atau membentuk manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang menguasai materi, tapi tentu lebih jauh dari itu adalah menciptakan manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dalam istilah yang lain menciptakan manusia-manusia beradab. Maka karena itu pendidikan disebut dengan ta'dib, dan juga pendidikan bisa bermakna tarbiyah yang artinya menumbuhkan, membersihkan, mensucikan, mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Baik, jadi metode itu sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajaran. Bukan hanya satu unsur pelengkap, tapi metode adalah satu unsur yang penting, lebih penting dari materi pelajaran itu sendiri. Baik, apa itu metode? Nah, metode itu berasal dari bahasa bahasa Inggris ya, method, yang artinya way of doing, cara melakukan sesuatu, atau quality of being well planned and organized. Jadi sesuatu kualitas yang baik yang melalui proses perencanaan dan proses pengorganisasian. Nah, itu makna dari method. Jadi pelaksanaan suatu kegiatan atau tata cara yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, menurut para ahli, misalnya Hasan Langgulung, dikutip oleh Rama Yulis, dia mengatakan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi suatu tujuan bisa dicapai dengan suatu cara atau jalan. Nah, jalan ini disebut dengan metode. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Jadi langkah-langkah yang praktis, yang jelas, yang bisa dipraktekkan untuk mencapai tujuan. Kemudian Prof. Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa metode adalah cara yang paling tepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Jadi cara yang paling tepat itu metode. Kemudian Abu Dinata juga menyatakan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Intinya dari pengertian-pengertian atau definisi yang disampaikan oleh para ahli tersebut yang tadi sudah disebutkan,
intinya metode adalah cara gitu ya, atau jalan yang harus ditempuh. Metode itu adalah langkah-langkah praktis yang harus dilakukan sehingga tujuan dari mata pelajaran itu bisa tercapai. Tujuan dari suatu proses pendidikan itu bisa diraih. Nah, itu apa definisi dari metode. Kemudian apa saja metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran SKI? Maka kalau menurut Prof. Ahmad Tafsir misalnya, karena SKI ini adalah satu bagian dari PAI, satu bagian dari pendidikan agama Islam, maka di antara metode-metode yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan dalam PAI adalah yang pertama metode ceramah. Metode ceramah ini penekanannya ada pada penyampaian informasi. Nah, jadi menyampaikan informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Itu disebutnya metode ceramah, dan metode ceramah ini adalah metode yang paling klasik dan paling abadi tentu. Sebab tidak akan pernah ada pengajaran tanpa ada metode ceramah. Walaupun misalnya dulu Socrates misalnya mengenalkan metode dialog untuk sampai kepada kebijaksanaan, tapi tentu ya dalam dialog itu ya ada penuturan lisan, ada ceramahnya begitu, ada penyampaian informasinya dan lain-lain. Nah, itu yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Nah, jadi sama sih sebetulnya, tanya jawab juga sifatnya tuturan lisan. Cuma dalam tanya jawab di sini guru mengajukan pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau yang akan diajarkan. Jadi metode tanya jawab ini ya tidak langsung penyampaian informasi secara ceramah, biasanya ya tanya jawab begitu. Guru bertanya, murid menjawab, guru bertanya, murid menjawab. Lalu biasanya di akhirnya baru ada ceramah. Jadi tetap sebetulnya ceramah itu selalu ada untuk menjelaskan kepada siswa tentang mungkin paradigma atau jawaban yang paling tepat dari suatu pertanyaan yang sudah diajukan oleh guru. Itu metode tanya jawab. Jadi sifatnya tanya jawab begitu. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan metode diskusi. Nah, kalau metode diskusi yaitu cara mengajar di mana bahan pembelajaran disampaikan oleh peserta didik. Jadi siswa atau peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk menyampaikan materi yang sudah pernah diraih atau sudah pernah diteliti oleh siswa. Jadi siswa atau mahasiswa diberi tugas untuk melakukan suatu riset, biasanya sih mini riset dan library riset. Kemudian mereka menyampaikan, memaparkan. Nah, tentu kalau untuk pembelajaran SKI ini banyak juga dilakukan, tapi tidak di kelas rendah, biasanya di kelas yang agak tinggi untuk metode diskusi ini. Jadi bagaimana siswa dilatih untuk menguasai suatu materi berdasarkan hasil pencariannya sendiri, kemudian mempertanggungjawabkan hasil pencariannya itu dengan melakukan presentasi, kemudian nanti sebagai bentuk pertanggungjawaban ada dari siswa yang lain yang menanyakan atau memberikan komentar, menegaskan atau bahkan menegasikan dan lain-lain. Itu disebutnya metode diskusi. Kemudian yang keempat, metode pemberian tugas atau juga disebut dengan metode resitasi. Jadi metode pemberian tugas adalah cara mengajar di mana seorang guru menyampaikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, lalu hasilnya diperiksa baik oleh guru juga ataupun diperiksa secara bersama-sama. Nah, ini disebut metode pemberian tugas. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan metode demonstrasi, yaitu di mana seorang guru menunjukkan proses sesuatu materi dengan langkah-langkah yang
langkah-langkah yang sudah tentu, langkah-langkah yang rinci, langkah-langkah yang sudah terbukti. Jadi misalnya dalam mata pelajaran fikih misalnya wudhu misalnya dilaksanakan melalui metode demonstrasi. Jadi langsung saja guru di depan kelas menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan wudhu dari mulai membaca basmalah di awal sampai dengan doa di akhir wudhu, sesudah wudhu misalnya. Nah itu metode demonstrasi. Jadi guru melakukan pertunjukan langsung di hadapan siswa-siswanya. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan metode eksperimen, yaitu cara mengajar dengan menyuruh murid untuk melakukan suatu percobaan dan setiap proses dari hasil percobaan itu diamati oleh semua murid, sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan. Jadi ini namanya metode eksperimen. Jadi eksperimen ini tentu bukan eksperimen bebas sebebas-bebasnya siswa melakukan percobaan, tetap harus ada pengawasan guru, pengawasan dosen terkait dengan langkah-langkah yang dilakukannya. Sebab biasanya yang namanya eksperimen itu kan ada metode, ada langkah-langkah yang sudah tentu, yang sudah dirumuskan, maka tugas guru, dosen adalah untuk memperhatikan apakah langkah-langkah ini dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang ketujuh ada juga yang disebut dengan metode kerja kelompok, yaitu suatu cara di mana guru membagi murid-muridnya kepada kelompok-kelompok belajar tertentu dengan tugas-tugas yang tentu pula. Ini metode kerja kelompok. Kemudian ada juga metode kisah, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran melalui kisah atau cerita. Lalu ada juga metode amsal. Amsal itu guru menyampaikan materi dengan membuat contoh-contoh atau perumpamaan-perumpamaan. Jadi amsal itu kan dari bahasa Arab aslinya misal atau al-mithlu yang artinya contoh. Jadi metode amsal adalah metode mengajar yang dilakukan melalui pemberian contoh-contoh. Kemudian ada juga yang terakhir misalnya metode targhib dan tarhib. Targhib itu artinya reward, kemudian tarhib itu artinya punishment. Tidak tepat sih sebetulnya makna itu. Kalau targhib sih lebih tepatnya diartikan pemberian motivasi gitulah. Kalau tarhib pemberian ancaman ya. Kalau dalam bahasa Inggris padanannya biasanya disebut dengan reward and punishment. Jadi di mana guru menyampaikan pengajarannya itu dengan menggunakan metode ganjaran dan metode hukuman. Jadi artinya kalau ada suatu respon baik yang dilakukan oleh siswa, baik itu bertanya atau menanggapi ataupun memberi contoh dan lain-lain, maka murid tersebut diberi reward, diberi penghargaan. Sedangkan siswa-siswa atau murid-murid yang melakukan kesalahan, indisipliner misalnya, tidak disiplin dan lain-lain, kemudian diberi hukuman, maka metode yang seperti ini disebut dengan metode targhib wa tarhib, targhib dan tarhib. Nah itu diantara metode-metode yang biasa dilakukan secara umum dalam pembelajaran SKI atau pembelajaran PAI termasuk SKI di dalamnya. Tapi sebetulnya banyak metode yang lain juga yang bisa digunakan. Nah misalnya ada metode timeline. Timeline itu garis waktu dan biasanya ini dilakukan di pembelajaran sejarah. Jadi memang tidak terkait langsung dengan pembelajaran PAI, tetapi karena dalam SKI itu ada unsur sejarahnya, maka metode timeline ini bisa digunakan. Jadi yang tadi disebutkan yang dari mulai ceramah sampai targhib dan tarhib, reward and punishment itu biasanya digunakan di PAI gitu ya, di mata pelajaran PAI atau rumpun-rumpunnya. Nah, dalam pembelajaran sejarah secara sejarah umum gitu ya, ada metode yang namanya metode timeline. Timeline itu ya garis waktu, artinya guru mengajarkan suatu materi kesejarahan biasanya dengan menggunakan satu garis, kemudian nanti ada titik-titik tertentu di mana di situ terjadi suatu peristiwa besar dalam sejarah yang sedang diajarkan materinya.
Nah, kalau misalnya ini digunakan dalam pembelajaran SKI khususnya di Madrasah Ibtidaiyah, saya kira ini metode yang cukup tepat, penelitiannya sudah banyak, tapi tidak akan saya sebutkan di sini. Silahkan Anda cari sendiri juga bisa di internet atau di dimanapun lah gitu ya, yang menyatakan atau meneliti pembelajaran SKI menggunakan metode timeline, jadi garis waktu. Nah, misalnya kalau pembelajaran di MI itu terkait dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka metode timeline ini bisa dimulai dari misalnya kalau kita lihat buku-buku SKI yang dibuat oleh pemerintah juga acuannya gitu ya, kurikulumnya, maka kan pembelajaran SKI itu diawali dengan masa jahiliyah atau masa Arab pra-Islam. Nah, itu kan bisa dibuat titik di garis waktunya, itu titik pertama Arab pra-Islam, masa jahiliyah, kondisi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu seperti apa. Kemudian ada di tahun gajah misalnya, kemudian baru Rasulullah dilahirkan di tahun sekian, ada peristiwa besar, misalnya di tahun sekian ada peristiwa besar, terus di dalam satu garis timeline ini, garis waktu ini ada titik-titik yang merupakan milestone, yang merupakan tonggak dari suatu sejarah. Jadi di sana ada rentetan sejarah. Nah, metode ini saya kira cukup tepat karena akan memberikan satu bentuk bentuk pengajaran yang lebih mudah diingat. Kan biasanya pembelajaran sejarah itu dianggap membosankan karena isinya ya cerita gitu ya, isinya cuma cerita. Nah, kalau menggunakan metode timeline ini eh, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi itu bisa lebih mudah diingat karena ada garisnya gitu, ada gambarnya. Kemudian ada juga metode yang digunakan oleh salah satunya misalnya dalam penelitian di Yogyakarta menggunakan metode scramble. Nah, metode scramble juga ada yang menggunakan. Nanti Anda bisa mencari apa itu metode scramble dan bagaimana penggunaan metode ini dalam pembelajaran SKI. Jadi walaupun tadi PAI umumnya menggunakan metode-metode yang tadi, tapi tidak abai, bahkan bisa mengadopsi metode-metode yang lain yang biasa digunakan. Kemudian ada juga metode metode variasi. Ya, variasi ini berarti menggabungkan berbagai metode untuk dilaksanakan dalam suatu rancangan pembelajaran. Nah, itu di antara metode-metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran SKI. Tentu lebih mendalamnya Anda bisa sekali lagi mencari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti, baik itu melalui skripsi, tesis, ataupun di jurnal. Anda bisa memilih nanti kalau ketika Anda memiliki tugas untuk mengajar, ya baik itu dalam micro teaching, latihan mengajar, ataupun PPL, ataupun Anda sudah profesional menjadi guru dan salah satunya memiliki tugas mengajar SKI misalnya, maka Anda bisa memilih metode-metode yang tepat sesuai dengan target tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Tentu karena yang kita bahas ini adalah SKI DMI, disesuaikan juga dengan usia siswa atau usia peserta didik di tingkat madrasah ibtidaiyah. Mungkin tidak terlalu rinci yang saya sampaikan bagaimana langkah-langkah di setiap metode tadi, tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman. Untuk lebih dalamnya bagaimana Anda mempraktekkan metode-metode itu, tentu Anda memiliki tugas untuk mencari sendiri karena ini ya perkuliahan yang sifatnya andragogi. Jadi siswa atau mahasiswa diharapkan untuk mampu mengumpulkan, membangun
bangunan keilmuannya secara mandiri. Jadi silahkan nanti cari gitu ya metode-metode yang tepat, atau bahkan mungkin yang belum pernah dipakai sama sekali di mata pelajaran SKI, silahkan dicari juga, bahkan bisa digunakan. Bisa di searching artikel, bisa Anda cari video pembelajaran dan lain-lain. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.